Nah ini ya teman-teman, resiko menambah bagian evaporator yang bocor ketusuk pisau. Nah ini di sini sudah ditambah menggunakan lem hijau dan lem besi dan sudah dilakukan pengisian freon, namun pada bagian evaporator yang lain bocornya pindah ya teman. Dan ini bisa teman-teman lihat di sini ada oli kompresor yang keluar dari bagian evaporator ketika proses menambal bagian evaporator dan pengisian freon buka satu pintu. Bocor freon bagian evaporator ketusuk pisaunya. Setelah menunggu 5-3 hari, di sini bagian evaporatornya tidak dingin kembali ya teman. Karena kenapa? Penyebabnya karena bagian evaporator yang sudah ditambal di sini bocornya pindah. Nah ini resikonya ya teman, artinya menambal bagian evaporator yang bocor, resikonya pada bagian evaporator yang kita tambal bisa bocor kembali maupun bocornya pindah. Sama halnya ketika kita menambal ban dalam yang mana bocor kena paku, pada bagian yang kita tambal bisa kemungkinan nanti bocornya pindah. Dan di sini untuk langkah perbaikannya nanti agar tidak 2 atau 3 kali menambal pada bagian yang pindah bocornya, di sini nanti saya akan mengganti evaporator yang sesuai dengan ukuran ataupun model dia ya teman. Nah ini bisa teman-teman lihat, ini kulkas satu pintu merek Aqua. Nah ini di sini saya sudah memiliki evaporator yang sesuai dengan ukurannya ya teman. Nah ini bentuk bagian evaporator yang nanti saya akan gunakan untuk mengganti kulkas satu pintu Aquanya. Nah ini kanibalan ataupun hasil saya mengoprek kulkas satu pintu yang sudah tidak terpakai. Oke teman-teman, nanti untuk mengganti bagian evaporatornya ini kita akan bongkar terlebih dahulu rumah bagian evaporator dan kita akan potong. Setelah kita potong, kita plasing terlebih dahulu. Nah di sini saya akan bongkar saja bagian rumah evaporator ini terlebih dahulu. Saya akan ganti ya teman, mengganti evaporator yang mana bocor pindah. Artinya ketika kita menambal pada bagian yang bocor, kemungkinan nanti bocornya akan pindah lagi dan itu bisa menyebabkan kerja kita 2-3 kali, rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Makanya di sini saya akan ganti saja evaporatornya ini. Nah ini ya teman, pada bagian evaporator yang bocor di sini saya sudah lepas. Nanti di sini saya akan pasang evaporator yang masih bagus, masih belum bocor. Oke, di sini saya akan pasang ya teman. Namun untuk memasangnya di sini usahakan hati-hati karena pada bagian dalam bodi kulkas satu pintu ini dia mudah terbakar ya teman-teman. Nah ini ya teman, di sini epap yang saya gantikan sudah saya pasang. Nah ini bisa teman-teman lihat pada bagian kapilernya ini, di sini saya kasih pipa sok ya teman untuk menyambungnya. Nah ini bisa teman-teman lihat di sini sudah saya sambung untuk kapilernya. Dan sebelum untuk pipa hisap yang terhubung pada evaporator sebelah sini kita pasang di sini. Di sini saya akan menghidupkan kompresor ini terlebih dahulu ya teman. Fungsinya gunanya untuk mempasing pada bagian evaporator yang bekas maupun second kita pasang.
Karena ini evaporatornya saya kan bekas ya teman, makanya di sini saya akan flashing terlebih dahulu untuk membersihkan mungkin barangkali ada sisa oli maupun freon yang menempel di bagian dalam evaporator ini. Karena evapnya ini bekas maupun second ya teman, kalaupun baru teman-teman tidak perlu memflashing ya. Oke teman-teman, di sini saya akan hidupkan terlebih dahulu kompresor kulkas 1 pintu ini. Nah ini saya sudah hidupkan ya teman. Sini kita hidupkan untuk memflashing pada bagian jalur evaporator ini, barangkali ada oli. Nah ini ya teman. Oke teman-teman, di sini saya akan flashing evaporator ini terlebih dahulu kisaran setengah jam maupun 1 jam untuk membersihkan oli-oli yang menempel di bagian evaporator ini. Oke teman-teman, di sini pipa hisapnya saya sudah pasang kembali, dan untuk pipa pentil pengisian freonnya di sini saya sudah pasangkan jarum pentilnya. Di sini saya akan melakukan vakum body ya teman-teman, yang mana melalui jalur kapiler yang kita pasangkan di filternya. Di sini saya akan vakum body. Setelah di sini saya sudah pasting pada bagian kondensor dan evaporatornya. Sini selang analisernya saya akan pasang ya teman, untuk melakukan proses vakum body. Ini saya akan pasang terlebih dahulu. Nah teman-teman, selang analisernya di sini saya sudah pasang. Nah ini bisa teman-teman lihat patokan analisernya di sini 0 PSI ya teman. Nanti apabila proses vakum body maka jarum analisernya dia akan turun. Kita tunggu kisaran setengah jam ataupun 45 menit untuk melakukan proses vakum body ini terlebih dahulu. Nah steker colokan kulkasnya saya akan colokin, teman-teman bisa lihat jarum analisernya. Nah ini saya sudah hidupin ya teman-teman. Ya teman-teman, jarum analisernya dia makin lama dia turun di min 0 PSI, artinya proses vakum bodinya di sini sedang berjalan. Oke teman-teman, kita tunggu dulu sampai 3 atau 45 menit nanti sebelum kita isi freon. Pipa kapilernya ini di sini saya akan tutup ya teman-teman. Kita lihat apakah mudah-mudahan tidak ada proses mampet maupun buntu. Di sini kita vakum body terlebih dahulu. Setelah di sini saya pasangkan analiser. Nah ini di sini pula saya pasangkan tang ampere ya teman, untuk mengetahui ampere kompresornya. Dan sebelum saya colokkan di sini
freonnya saya sudah isi 40 PSI ya teman, artinya dalam keadaan mati saya melakukan pengisian reprigen pada unit kompresor yang tidak dicolokkan. Nah, oke teman, di sini kemudian saya akan mencolokkan steker kulkas satu pintu yang telah kita vakum, passing dan isi freon. Sini saya akan colokin, teman-teman bisa perhatikan tang ampernya. Nah, lihat teman-teman, di sini tang ampernya sudah berjalan. Dan untuk tekanan atau ampere kompresor di sini 4,4. Nah, ini reprigennya turun lagi ya teman. Di sini saya akan lakukan pengisian ulang kembali. Kita akan isi ulang lagi. Nanti untuk tekanan PSI-nya di sini saya akan kasih di 10 PSI. Sambil di sini agar sirkulasi berjalan lancar, freonnya kita cek pada bagian filternya maupun bodi di sekeliling bodi kulkas satu pintu. Nah, di sini saya akan mengecek bagian evaporator yang telah kita ganti. Nah, ini teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat sudah mulai ada tanda-tanda bunga esnya. Mudah-mudahan berhasil. Ini kita akan tunggu terlebih dahulu agar reprigen ini bersirkulasi dengan baik dan lancar. Oke teman-teman, setelah setengah jam di sini saya menunggu untuk sirkulasi freonnya. Di sini freonnya saya kasih 10 PSI ya teman, dan untuk ampere kompresornya di sini 0,5 ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat pada bagian evaporatornya. Hasilnya kita lihat ya teman. Nah, ini bunga kristalnya ataupun saljunya sudah mulai rata ya teman, artinya sirkulasi freonnya di sini bagus. Nah, ini bisa teman-teman lihat sudah ada uapnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share juga subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.